Halo para pecinta suyanto.id, ketemu lagi kita kali ini. Semoga Anda semua sehat walafiat, sejahtera dan bahagia bersama keluarga. Nah, kita malam ini akan bincang-bincang seputar daring dan kemudian infrastruktur daring berupa paket data bersama tamu agung kita, yaitu Bapak Dr. Ferdiansyah SEMM. Beliau adalah anggota parlemen yang paling senior untuk saat ini. Tetap kita bersama suyanto.id merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita sapa dulu tamu kita. Assalamualaikum Mas Ferdi. Waalaikumsalam Mas Yanto, Damang Sadayana. Ya. Apa kabar? Damang, kumaha Damang, saya pisan Mas Ferdi. Jadi atur nuhun Mas Yanto. ya. Mas Ferdi, kita kan sekolah-sekolah kita ini kan sudah 1 tahun tidak tatap muka. Implikasinya adalah sekolah, rumah, guru, dan siswa itu harus menggunakan perangkat yang harus disupport oleh paket data atau paling tidak WiFi. Nah, inilah persoalannya. Bagaimana di paket data itu pemerintah sudah membantu itu luar biasa. Tapi persoalannya adalah bahwa ada guru-guru yang curhat ke saya, ada yang tidak dapat dan ada yang selalu dapat. Nah, ini mengapa bisa begitu ya Mas Ferdi? Gimana kira-kira? Dulu kebijakannya ketika dikomunikasikan dengan Komisi 10, Mas. Ya, Mas Yanto, terima kasih. Waduh, ini aku paling senang kalau Pak Yanto juga menanyakan hal ini karena ini juga sebuah informasi Mas Yanto yang kami hormati Profesor Dr. Suyanto dalam aliran siaran suyanto.id. Ini Amin. Dan kita doakan supaya suyanto.id ini menjadi siaran edukasi yang memang terpercaya di seluruh Indonesia. Amin. Amin. Mas Yanto, saya boleh nggak? Jadi dalam waktu yang sangat sempit ini, saya ada pengantar dulu sekitar 5-6 menit, karena juga harus tahu duduk persoalannya, Mas Yanto. Ya boleh, silakan. Jadi gini, Mas Yanto, kita kan juga pernah atau sudah menyelesaikan namanya Panja PJJ. Panja Pembelajaran Jarak Jauh, Mas Yanto. Komisi 10 sudah menyelesaikan itu. Sebagai gambaran saja, kehidupan digital masyarakat Indonesia tahun 2020 berdasarkan data yang kami terima, terdapat sejumlah 175,4 juta pengguna perangkat digital dari 272 juta penduduk Indonesia, atau sejumlah 64%. Tapi ini 64% ini terkumpul di area perkotaan, jangan salah Mas Yanto. 64% terkumpul. Dan ini kalau dipetakan kembali, wah ini ada yang ya bahasanya ada yang sangat aktif, kurang aktif, tidak aktif sama sekali. Nah, ini yang kan tentu harus kita. Sarana prasarana yang digunakan untuk mengakses internet di kota dan pedesaan adalah smartphone, laptop, dan PC, personal komputer, yang kepemilikannya tidak merata. Ini juga sumber utama juga, kepemilikannya tidak merata. Karena ada satu keluarga cuma satu smartphone atau satu laptop atau satu personal komputer, tapi dikerubuti oleh anak-anaknya. Nah, karena anaknya ada 3, ada 4, ada 2 kan. Bahkan data BPS 2019 menunjukkan bahwa smartphone menjadi alat yang paling sering digunakan untuk mengakses internet, itu mencapai 96,95%. Sedangkan laptop atau notebook atau tablet itu hanya sekitar 16,42%, disusul komputer desktop hanya 5,75%. Jadi udah berubah nih budayanya Mas Yanto. Jadi semua melalui smartphone. Ya, karena praktis dan segala-galanya ada di situ. Ya. Terus apa lagi?
Nah, masalahnya infrastruktur jaringan internet dari 83.218 desa dan kelurahan yang ada ini baru terjangkau internet 71.941 desa dan atau kelurahan. Jadi belum semuanya. Nah, ini artinya baru 85,8%. Ini memang cuma ini juga ada klasifikasinya Mas Yanto. Terjangkaunya itu biarpet tahu lah Pak Yanto ya, artinya hilang muncul, stabil, jadi sangat stabil, kurang stabil, tidak stabil lah kalau kita bicara skalanya 4. Nah, oleh karena itu beberapa kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Kemendikbud terkait dengan belajar dari rumah dari beberapa hal, ya, cuma sayangnya nih Mas, ini bentuknya surat edaran, ya kan? Surat edaran kepada satuan pendidikan, kemudian surat edaran tentang kebijakan pendidikan dalam masa pandemi, dan surat edaran pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah. Nah, dari itu, nah ini dia, kita juga kan melalui BOS ini Mas, melalui BOS, afirmasi dan BOS kinerja tahun anggaran 2020, alokasi BOS afirmasi ini kita alokasikan untuk 2.084 miliar. Ya, itu 2.084 miliar dan untuk BOS kinerja 1.282 miliar. Nah, ini juga sebagai gambaran. Dalam kajian panja PJJ, Kemendikbud belum melakukan evaluasi terhadap keterjangkauan bantuan tersebut. Saya ulangi. Ini kesimpulan, Mas. Kami panja pembelajaran jarak jauh Komisi 10 DPR RI. Kemendikbud belum melakukan evaluasi. Ini udah judgement, Man. Udah kesimpulan. Bahwa belum melakukan evaluasi terhadap keterjangkauan bantuan tersebut. Apakah sudah mencakup 45.540.669 peserta didik, baik itu di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta 140.234 peserta didik yang menyandang disabilitas. Nah, ini belum bicara pendidikan tinggi nih, Mas. Jadi baru jenjang itu. Tanya Mas, jadi, yang belum dievaluasi itu bantuan apa? Bantuan pakai data itu atau bantuan apa? Semuanya, Mas. Karena kan dari berbagai itu kan kita juga katanya Mendikbud akan menyalurkan tablet, akan menyalurkan PC, akan menyalurkan ya apalah macam-macam sarana prasarana termasuk adalah pulsa kan gitu Mas. Nah, bantuan kuota internet pada APBN tahun 2020 target bantuan kuota internet itu sebanyak 60.113.778. Namun, udah ada evaluasi, hanya terrealisir 35.598.376 atau terrealisir hanya 59,22%. Saya ulangi, hanya terrealisir 59,22%. Berarti, nah, bantuan berarti bagaimana? Penerapannya nggak bagus dong itu, artinya? Oh iya, belum sampai 60%, 59,22. Kalau pernyataan Mas Yanto tadi penyerapannya nggak bagus, ya sangat nggak bagus kan gitu. Ini kan kalau Profesor Dr. Suyanto ngasih nilai C ini mesti C minus ini Mas. Ingat zaman dulu kejar penyerapan Mas. Kan ini kalau dianalogikan kan gitu. Kalau analogi kan seolah-olah Mas Yanto kan masih sebagai dosen kan gitu kan, seolah sebagai dosen. Nah, yang menarik juga bantuan subsidi kuota yang dilanjutkan pada tahun anggaran 2021, saya ulangi, yang dilanjutkan pada tahun anggaran 2021 untuk total penerima itu 35.598.376 orang untuk bulan Maret, April, dan Mei 2021. Nah, kita juga belum ini karena ini baru berjalan Maret, April, dan Mei. Tapi yang sudah berjalan tahun 2020, Kementerian belum melakukan evaluasi terhadap efektivitas bantuan sarana prasarana untuk mendukung program apapun jarak jauh daring itu. Bukan, yang tadi yang saya utarakan bantuan kuota internet tahun anggaran 2020 itu yang untuk 60.113.778.
namun baru terrealisir 35.598.376. Artinya tadi yang dibilang Mas Yanto adalah daya serapnya hanya 59,22%. Ini belum dievaluasi. Oh, belum dievaluasi. Belum. Yang paket data yang belum dievaluasi. Iya, semuanya sih Mas. Jadi ini keseluruhan karena kami Panja PJJ kan tidak hanya bicara kuota internet saja Mas. Jadi sarana prasarana, kemudian gurunya, bagaimana untuk penerimaannya, kemudian birokrat pendidikannya secara keseluruhan, dan itu yang kita juga minta kejelasan. Nah, ini yang menarik Mas sebagai data. Ya. Untuk peserta didik, saya ulangi, untuk peserta didik, volume bantuan untuk APBN tahun 2021 itu 7 giga per bulan untuk PAUD. 7 giga. Untuk PAUD 7 giga per bulan untuk PAUD. Untuk PAUD saja. Untuk pendidikan dasar, ya. Untuk PAUD saja itu. Bagaimana? Yang 7 giga ya, itu maksudnya untuk PAUD 7 giga per bulan. Ya. Untuk peserta didik, artinya setiap peserta didik Mas ya. Untuk setiap peserta didik. Ya, untuk peserta didik, ya, untuk peserta didik yang pendidikan dasar dan menengah itu 10 giga per bulan. Wah, apa itu? Oh, nggak ada. Ya, ini kenyataannya gitu. Kalau membantuin cuma segitu. Mahasiswa saya, itu saya minta untuk melihat YouTube yang berupa pembelajaran mengeluh nggak punya data. Masa 10 giga per bulan? Ya habis. Ya habis ya. Ya habis. Kalau kita diskusi kayak gini aja, kalau pakai paket data Mas, minimal 2 giga, 3 giga Mas. Ya betul. Ya, artinya kalau kita diskusi sama Mas Yanto 5 kali udah 10 giga. Ya. Nah, ini gimana peserta didik. Makanya ini yang juga perlu kita cermati kembali. Tadi itu dari peserta didik ya Mas. Ya. Sekarang untuk pendidiknya. Pendidik PAUD, nah ini buat gurunya kan. Pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar menengah 12 giga per bulan. Ya. Ya 12 giga. Ya. Nah, ini menjawab pertanyaan Mas Yanto tadi. Mahasiswa Mas saya juga nggak bisa. Orang cuma dikasih mahasiswa dan dosen cuma dikasih 15 giga per bulan. Ya. Mahasiswa hanya dikasih 15 giga per bulan. Nah, ini ya mohon maaf ini kalau tadi pernyataan dan pertanyaannya Mas Yanto ya nggak bisa menjawab. Kalau suruh mahasiswanya Mas Yanto suruh download bentuknya semua YouTube ya nggak nyampe. Tapi kalau downloadnya sebuah jurnal atau tulisan mungkin mesti nyampe. Tapi kalau udah ada yang sifatnya visual ya nggak bisa Mas. Ya. Nggak bisa. Jadi dengan kondisi seperti itu berharap pendidikan kualitasnya meningkat itu saya kira jauh dari harapan saya. Jauh api dari panggang. Iya. Gitu. Jauh api dari panggang. Jadi kan aku udah bilang waktu kami diminta di sebuah kegiatan diskusi juga di namanya Outlook pendidikan tahun 2021 ya berdasarkan tadi itu ya dengan segala permohonan maaf dan kami menegaskan kalau tidak ada perubahan radikal dalam rangka ini kan kesian sekali Pak Jokowi, pengen sekali Pak Jokowi dengan programnya Indonesia SDM unggul. Bagaimana mau SDM unggul? Ini sarana prasarana kecil kan gitu. Nah, harapannya sebenarnya kita dari Komisi 10 karena kita tahu persis katanya Mas Nadiem Makarim yang sangat dekat, sangat dengan Presiden sangat dekat dan bisa menyampaikan hal-hal yang prinsip dalam rangka mendukung ASN, tapi kenyataannya hingga sekarang belum tergambarkan gitu Mas. Iya. Nah itu yang kami. Nah jadi ya kalau lihat gambarannya sampai bulan Maret mesti begini-gini aja ya. Apa yang kami khawatirkan ya mudah-mudahan tidak terjadi akan menjadi
akan menjadi kenyataan bahwa pendidikan tahun 2021 tidak akan lebih baik dari tahun 2020, bahkan bisa lebih buruk. Gitu Mas Yanto. Ya, seperti pertanyaan di Indonesia Outlook 21 dulu. Ya. Tapi ini Mas, pertanyaan seorang guru yang ada di Magelang itu bertanya kepada saya, Pak, mengapa kok saya nggak kebagian jatah pakai data dari pemerintah? Nah, teman saya itu selalu dapat. Bukan masalahnya saya nggak bisa beli pulsa katanya, tapi masalahnya itu kan persoalan keadilan. Ini yang menyebabkan itu apakah sistemnya atau bagaimana cara membaginya sehingga pangkalan datanya itu tidak lengkap, tidak meliputi semua guru. Kira-kira apa, Mas? Sudah pernah, karena belum ada evaluasi juga ya. Tapi kira-kira apa? Saya sebenarnya tidak mengarah kira-kira, cuma terindikasi bahwa memang data ini tidak terintegrasikan. Oke. Ya, terintegrasikan artinya gini. Jelas saja misalnya tadi yang pertanyaan dari guru Magelang, ya bisa saja dia dimasukkan, tapi rupanya ketika memasukkan ini dari sumber data berapa, kan mungkin saya tidak menuduh, tapi mungkin dari katakanlah dinas ataupun dari organisasi ataupun dari satuan pendidikannya, kan gitu kan. Atau juga saya tidak berpretensi buruk untuk sementara akhirnya di kota misalnya setiap satuan pendidikan diratakan misalnya hanya maksimum 30 misalnya. Nah, ini kan makanya yang kita perlu klarifikasi kan Mas. Ya. Nanti kalau pertanyaan guru Magelang itu bisa terjawab kalau ya seyogyanya kalau dia sudah masuk dalam Dapodik kan harusnya dapat Mas. Ya dapat, pastilah. Dapat. Nah, yang kedua dalam itu ini yang juga cukup menarik adalah kan tidak semuanya menggunakan satu provider. Nah, ya, itu keluhan. Saya keluhan kan? Ya. Mas Yanto pakai provider B, saya kasih bantuan Mas Yanto sebagai dosen provider C ya, nggak nyambung kan? Iya, itu banyak Mas, teman-teman saya. Ya, pakai data gratis tapi nggak bisa digunakan. Itu kan saja itu. Nah itu kan balik, harusnya nggak bayar itu. Artinya pemerintah harusnya nggak bayar kepada provider itu. Oh nggak digunakan. Ya, itu yang kita harus klarifikasi. Nah, duit yang balik itu udah balik benar atau dikembalikan lagi, kan gitu kan? Itu juga hal yang perlu kita klarifikasi kan gitu. Karena kan kita sudah beli kuota pada provider tertentu atau katakanlah sudah memesan kuota kan gitu kan. Nah, kan pertanyaan yang belum bisa dijawab, apakah bayarnya berdasarkan pemakaian kuota, apakah kita langsung bayar misalnya 100 bayar di depan kan gitu. Ya. Itu yang perlu kita klarifikasi lagi, Mas. Oke, besok kalau ada hasil klarifikasi saya kasih tahu loh, Mas ya. Oh ya, siap. Itu karena ini kan kita punya semangat Suyanto.id adalah salah satu sumber utama dalam hal pemberian informasi, pengetahuan dan teknologi dan tidak kalah pentingnya untuk edukasi supaya Indonesia lebih baik melalui Suyanto.id. Amin. Lalu cara mengatasi gimana ya itu? Yang lain dapat, yang lain tidak. Komisi 10 nggak segera minta penjelasan, Mas. Ya sekarang nggak usah jauh-jauh. Rekomendasi kita Panja dijalankan apa enggak? Kan kita rekomendasinya juga ada, kan? Ya, tentu Mas Yanto harus percaya dengan apa yang kita lakukan, walaupun kita bukan hebat-hebat banget, tapi kan kita juga nggak goblok-goblok amat kan gitu. Itu sering saya dengar ketika saya dimarah-marahi. Itu dulu ada teman sampai ya katanya
Prof Yanto, saya ini bukan profesor, tapi juga nggak goblok-goblok amat. Terus jawab saya, Pak, saya ini profesor, tapi juga nggak pinter-pinter amat. Mengyang-yang. Jadi itu Mas Yanto, memang itu yang hal-hal yang perlu Apa kita. rekomendasinya, Mas, tentang PJJ supaya menurut kacamata? Wah, banyak sekali, Mas, banyak sekali. Ini yang mendasar, misalnya gini, paling mendasar. Berapa sesungguhnya yang tadi kan saya udah sampaikan, misalnya katakanlah misalnya benar desa itu tadi angkanya 71.000 lah, gitu. 71.000 desa sudah terkoneksi. Tapi kan yang tadi kualitasnya bagaimana? Apa sangat baik? 71 desa kelurahan itu ya? Apakah baik-baikan kan? Apa dianggap baik-baik saja kan gitu kan? Nah, itu kan juga perlu di kadang-kadang baru ya Mas, kadang-kadang seperti yang klasifikasi itu memang realistik. Kadang-kadang di Jogja saja di laptop itu gambar sinyalnya itu mentok, tapi koneksinya nggak ada. Itu terjadi. Apalagi yang di pucuk gunung sana ya. Mas Yanto, nggak usah gitu. Kita dengan segala prihatin juga, DPR aja rapat 3 jam berturut-turut sempat terputus 2 kali. Ya, 3 jam, persisnya 3 jam 50 menit. Kita sempat terputus 2 kali, walaupun sebentar ya. Ya. Tapi ini kan lembaga negara, Mas. Ya. Artinya, dan ini ibu kota negara. Kan? Ibu kota negara. Dan lembaga legislatif negara. Iya. Dan dan yang rapat bersama kementerian ya kan, ya artinya mewakili presidennya juga adalah konteksnya pejabat negara kan, ya rapat level rapat pejabat negara suka ataupun pernah, bukan suka lah, tapi pernah terputus, gimana yang disampaikan tadi Mas Yanto. Ya. Dan masih ada pertanyaan nggak, Mas? Kalau rapat dengan menteri, dengan apa di kementerian seperti saya kalau kuliah, suara saya bisa didengar nggak? Gitu. Masih ada nggak pertanyaan gitu? Masih ada. Gitu. Karena kan juga kan semuanya kan nggak merata tadi kan. Tadi. Nah, rekomendasi lain juga misalnya sebenarnya berapa sih kuota yang tadi itu kan? Kuota kebutuhan kuota per individu di setiap peserta didik dan pendidik, ya kan? Ya. Nah, ini kenapa? Ini karena harus ada exercise-nya, Mas, buat si tingkat. Dan ini ternyata juga saya lihat masih terlalu umum, kan harusnya nggak bisa disamakan antara, mohon maaf ini, PAUD, SD, SMP, SMA. Kan tadi kan mau menyamaratakan kayak pendidikan itu langsung sekian 10 giga ya nggak bisa. Ya, kan? Belum lagi perangkatnya, Mas. Dia ada data, kalau nggak ada perangkatnya, nggak ada backbone-nya, nggak ada jaringannya, ya percuma saja itu. Percuma. Ya tadi kan bicara tadi, karena tadi Mas Yanto agak fokus mengenai data, ya begitu. Ya. Belum lagi tadi sararanya, belum lagi misalnya ada sekolah atau bahkan keluarga cuma punya smartphone 1, tapi anaknya ada SD, SMP, bahkan SD 2, SMP 1, SMA 1, gimana? 1 smartphone dikerubutin. Ya sampai bapaknya ngalah, Mas. Nggak narik ojol itu karena HP-nya dipakai anaknya. Jadi akhirnya nggak ada pendapatan itu. Ya, harusnya juga tanggung jawab Mas Nadiem sebagai ex ojol supaya membelikan smartphone kepada orang ojolnya itu kan. Tidak bisa loh, perusahaan bukan lembaga donasi. Sedekah, Mas, banyak-banyak sedekah bisa tolak bala, Mas. Ya, amin. Artinya untuk menjawab itu kan, artinya kalau ditemukan itu kan juga bagian CSR perusahaan kan kalau mau. Nah, kalau bicara CSR, iya. CSR perusahaan bagi karyawan ojol yang mempunyai anak usia sekolah supaya tidak mengganggu smartphone bapaknya atau ibunya kan gitu, karena bapak ibunya menjadi ojol kan gitu. Sehingga pendapatan masih ada. Nah gitu, iya banyak sedekah kan Mas Yanto diajarin Pak Ferdi banyak sedekah.
Kalau Bapak lebih banyak zakat investasi kan bisa 7 periode terus menerus kan Nah, gitu. ya, berbuah bercabang-cabang 70 Iya, kali 70, wah banyak sekali itu. iya, iya. Ya. Terus apalagi Mas yang persoalan yang terkait dengan PJJ yang krusial menurut pantauan Komisi 10 Mas? Nah, ini kan kalau PJJ, ini kita belum masuk konten ya Mas, ya mesti bicara sarana prasarana. Ya, Tadi listrik kan juga termasuk Mas, listrik. ya, Jadi kalau saya utarakan ada paling tidak ada 3. Jadi kan listrik, kemudian desktop atau smartphone atau laptop, ya kan? ya, 2 atau tablet, ya kan? Nah, yang ketiga kuota. ya, Kota tadi kan kita bagi juga mengenai ada klasifikasi, ada 4 klasifikasi, termasuk juga tadi juga mengenai sarana seperti smartphone, Mas, ini juga masalah tidak semua smartphone memiliki sebuah kualifikasi tertentu aplikasi kan gitu kan, betul. Ya, ya kan. Nah, tidak semua smartphone memiliki kan, dan masalahnya juga ada smartphone yang bahkan tidak bisa menggunakan tertentu. ya Nah, ini itu, contoh iPad saya nih Mas. ya, iPad saya ini tidak bisa menggunakan ini sulit sistem tertentu. ya, 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 Sehingga ketika kami membuat layar di belakang supaya ada gambarnya, saya kan nyampe mau gambar belakang saya ini ada tulisan Ferdiansyah bersama Suyanto.id. Nggak bisa pakai iPhone saya, ya, ya, ya. nggak bisa pakai tablet saya. Kenapa? Karena sistemnya beda Ya. gitu. Apalagi yang namanya iPhone itu security measure-nya itu sangat kuat. Kalau Nah, kenal nggak mau. makanya Jaringan kan jadi internet berapa aja nggak mau dia. iya kan juga masa nanti Bapak punya putu udah dibeliin iPhone 4 suruh ganti kan bangkrut Pak Suyanto sebagai dosen kan gitu. Ah, iyalah, smartphone 23 juta. Ya, Nah, kalau dibeliin 4 cucunya 4 kali katakanlah 15 juta dan 60 juta suruh ganti pakai yang pakai untuk bisa masuk ke sistem tertentu. Nah, jadi ya. banyak Mas sebenarnya hambatan yang sebenarnya harusnya dihitung ya. Hmm. Dihitung kecuali zamannya Pak Suyanto itu kan pernah saya ngeledekin kita kunjungan di SMK di Tangerang yang Ya, 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 ya. memilih bisa merakit sebuah desktop kan Ya, atau apa laptop. Nah, itu kalau mau ya apa bahasa Mas Yanto, kalau mau gila atau gendeng ya gendeng sekalian setiap peserta didik dibeliin laptop ya. produksi SMK tersebut, ya kan? Itu itu Kalau dulu mau kan gitu. udah nyala loh laptopnya Mas dulu. Lumayan, tapi Nggak nyala, sudah nyala maksudnya. lumayan. Lumayan. Tapi zaman itu sudah bagus. Cuman Oh, nggak saya bagus. teruskan. Soalnya kan itu. Iya kan waktu itu kita usulkan aja waktu Mas Yanto dari Dirjen ini Satker Direktorat Jenderal Mas Yanto menggunakan merek ini semua. Tapi anak buahnya Mas Yanto ada yang protes, ini pakai gini Pak 3 bulan jebol Pak. Ya, namanya pionir. Ya, Hmm. terus begitulah. Hmm. Ada lagi Mas yang krusial yang guru perlu sabar, orang tua juga Wah perlu kalau sabar. aku kalau soal guru aku kan nggak bosen-bosen Mas Yanto tahu kan Pak Ferdiansyah nih pembela guru artinya bilang jangan guru dijadikan kelinci percobaan. Nah ini kan juga kalau kita masuk kepada tatarannya dengan segala hormat dan mohon maaf ini. Ya, Guru yang usia 58 yang gagap teknologi. ya, Jadi ya. masalah juga kan. Ya, ya. Gimana Mas daftarnya itu nanti Mas? Daftar menjadi Nah, P3K. kenapa Mas? Mereka nggak bisa daftar P3K. Gak Gagal itu. bisa. Iya kan. Yang apalagi yang tinggal setahun lagi gimana dia untuk bicara mengajar ke siswa kan gitu kan. Oh, Dengan dia harus mengupload dan kemudian menerangkan, kemudian dia juga bukan menerangkan, menjawab pertanyaan dan pernyataan siswa yang
yang lebih familiar atau lebih well organized terhadap IT kan susah lagi kan, kesian. Ya. Jadi kalau kita petakan ini juga belum ada kan. Misalnya saya nanya kan waktu itu saya tanya walaupun setelah rapat break, bisa nggak dibuat klasifikasi guru-guru peserta terhadap menjawab katakanlah 3 klasifikasi ya, bisa, kurang bisa dan tidak bisa nggak gitu? Wah, katanya sih bisa, tapi nggak tahu sampai sekarang belum dikasih. Mungkin nanti kalau belum dikasih datanya, saya coba nanti pertanyaannya itu atau pernyataan saya akan dalam forum resmi aja kan gitu. Kalau itu bisa terpetakan kan, wah ya udah, bisa menjawab apa yang disampaikan Mas Yanto. Ya, pemetaan itu penting supaya artinya layanan pemerintah baik regulasi atau apapun itu sesuai dengan kondisi lapangan, saya kira. Kalau tidak sesuai ya bikin susah, Mas. Iya, itu kan dasar kita membuat kebijakan kan satu mengenai basis data, kemudian kan kondisi data kan gitu kan. Kan 2 hal itu yang paling mendasar supaya kita membuat kebijakan jangan nyeleneh kan gitu, Mas. Ya, ya betul. Ya. Kalau nggak paham lapangan jadi nggak membumi itu artinya. Ya udah pasti, Mas. Ya, udah pasti ini kan, dan saya ini berulang kali kan. Berulang kali yang kami sampaikan, jangan melihat Indonesia hanya geografis. Saya ulangi, jangan melihat Indonesia hanya geografis, tapi juga sosial, budaya, ekonomi. Artinya apa? Yang saya mau katakan, kalau Mas Yanto bilang, saya sudah lihat kondisi yang paling parah itu di Papua atau di Kalimantan, tapi nggak bisa. Itu konteks geografis, iya. Tapi begitu ditransformasikan ketika Mas Yanto masuk ke Sumatera, ada unsur budayanya yang udah berbeda. Ya. Ada unsur sosialnya. Ini yang saya juga menyitir pernyataan seorang pejabat Kemendikbud. Saya bilang ya kalau kayak gitu Bapak tidak mendukung Bhinneka Tunggal Ika dong. Kan kita menyadari berkeberagaman. Ya. Ya artinya harus dihitung semua kan. Sosial, budaya, ekonomi, bahkan politiknya gimana. Politiknya artinya keberpihakan, misalnya para tokoh masyarakat dan kepala daerah. Nah, kan gitu kan. Nah, kalau kepala daerah dan kepala masyarakatnya udah yang penting masyarakat saya ataupun keluarga saya makan dan sehat dulu. Pendidikan nanti nomor 2 ya kan, nggak bisa kita hindari gitu Mas ya kan. Harus diedukasi. Iya, harus diedukasi. Artinya ada tahapan lagi. Nah, itu kan juga saya yakin 514 kabupaten kota dengan 34 provinsi ini harusnya kebijakannya ada kelenturan, tapi pedomannya harus diberikan, ada kelenturan disesuaikan situasi kondisi. Dan ini yang paling penting, apabila ketika mengambil keputusan itu harus dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena ada yang bilang atur gini, Pak itu kan sudah diberikan kewenangannya kepada Pemda. Iya, berdasarkan Undang-Undang Pemda. Tapi substansinya harus dikoordinasikan ke Kemendikbud. Karena kita baca lagi Undang-Undang Sisdiknas tentang pasal 1 ketentuan umum butir 30. Menteri yang bertanggung jawab adalah menteri yang ada di bidang pendidikan dan kebudayaan. Iya. Jadi nggak bisa nanti kayak PPDB diserahkan, ini hanya agak ngelantur sedikit. PPDB diserahkan ke daerah. Urusan daerah udah kita serahkan ke daerah, ya betul. Tapi nanti kalau ada katakanlah gonjang-ganjing, tetap aja yang bertanggung jawab harusnya Mendikbud. Ya. Sehingga regulasinya kewenangannya memang sebagian iya. Kewenangannya diberikan kepada daerah, tapi bukan berarti Mendikbud tidak bertanggung jawab, ya harus bertanggung jawab. Karena ada pasal itu tadi. Ya ada pasal. Ya, di mana itu kan seragam sebuah undang-undang gitu. Kalau misalnya undang-undang bidang pertanian, menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian. Ya. Mas salah penyuluhan, ya kan? Nanti kayak lagu Bruri Pesol 5, ya kan? Buah apa?
Buah sirih. Daun sirih berbuah nangka atau berbuah semangka ya bukan salah Mas Yanto, salah menteri yang bertanggung jawab bidang itu kan gitu. Salah yang hilang. Gitu. Wah, luar biasa. Mas Ferdi, saya kira informasinya sudah banyak kita berikan, Mas. Mudah-mudahan Ya, bisa menjawab, terutama guru dari Magelang tadi. ya. Dan Ya juga saya rasa jangan guru Magelang aja, mudah-mudahan ini bisa disebarluaskan kepada guru-guru. Jadi nanti ya harus diklarifikasi juga kenapa saya nggak dapat itu, apakah itu flat atau rata-rata dihantam berdasarkan jumlah ya, per satuan pendidikan maksimum misalnya 30 apa. Kalau seyogyanya kalau sudah masuk Dapodik harus dapat. Dan ya. tidak boleh, sekali lagi saya tegaskan, tidak boleh mengacu hanya satu provider, titik. Oke. Loh, kalau nggak boleh mengacu satu provider, berarti pakai datanya itu harus match dengan semua provider kali, Mas Ferdi. Nah, iya, maka itu yang kalau yang mau ideal, kalau mau ya mau nggak mau pusing, ya dikasih aja masuk di BOS itu, tapi dalam tidak masuk data kali dalam bentuk uang. Ya, 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 ya. Sifatnya kalau untuk takut pertanggungjawabannya sifatnya reimbursement aja, Ya, ya betul. kan? Ada fleksibilitas, saya kira. Iya, kalau misalnya kayak gitu Pak Yanto, oke Pak Yanto butuh 250.000 per bulan, udah beli aja dulu Pak, nanti diganti sama negara. Ya, ya lebih Iya. lebih realistik. Lebih realistis kan, reimbursement aja. Dan Itu adalah tentu mereka akan membeli barang yang bisa dipakai, bukan iya, bukan menerima barang yang tidak bisa dipakai. Itu betul. kira efektivitas. Oke lah, Mas Ferdi, Ya, kan baru datang dari Sulawesi, saatnya istirahat dan saatnya ngelempengin punggung barangkali karena ya. terlalu lama di pesawat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, Mas Ferdi. Amin. Mau baca puisi atau tidak? Bukan. Ini ngelempeng. Saya tadi kalimat melempengin punggung gitu yang Ya, agak menjadi inspirasi saya kan. ya, ngelempengin punggung. Karena itu bagian yang ini yang kita suka bercandain kan gitu kan. Iya, iya. Jadi emang ya ini ada pantun Mas, tapi ini mungkin pantunnya tidak terlalu baik karena saya lihat tadi saya juga baru nyiapin bahan yang ini. Ya, cobalah. Pantun ini emang baru ini kita supaya ini kita pantunnya adalah yang berkaitan dengan guru Mas, biar gurunya nanti biar tersanjung kan gitu kan. Ya, betul. Gurunya bisa tersanjung terhadap pantun-pantun yang kita berikan. Ya. Kita bisa apa-apa juga karena guru, Mas. Iya. Harus kita hargai para guru kita itu. Nah, sekarang saatnya guru dipersembahkan pantun dari Mas Ferdi. Moga Mas Ferdi. Baik, saya mulai Mas. Anak kecil main di kali sambil mandi dengan temannya. Walau penat dirasa kini, guruku tetap membagi ilmunya. Wah, jadi maksudnya gurunya lagi penat nih Mas, sekarang dipusing, tapi tetap guru yang punya semangat tinggi, dia tetap berkeinginan untuk mengajar dan memberikan terbaik pada peserta didik. Kan, gitu. Ya. Padahal dia lagi penat. Iya, tapi karena masalahnya guru itu punya motivasi mendapatkan pahala yang luar biasa. Ketika membagi ilmu, ilmunya diterapkan, itu mendapat pahala seperti yang menerapkan tanpa mengurangi pahala yang menerapkan itu. Ada lagi Mas diskusinya? Cukup nanti sampai ngasih saya jadi pangeran pantun. Ya. Oke Mas Ferdi, terima kasih. Luar biasa. Sampean selalu membuat prioritas pertemuan kita untuk penyebaran informasi melalui suyanto.id. Terima kasih dan kita ketemu lagi semua. Semoga selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yanto. Ferdiansa melaporkan dari Jakarta. Alhamdulillah. Hidup suyanto.id. Amin.